Ini Mbak Tika. Dia adalah orang dengan jalan pikiran yang benar-benar beda di antara manusia pada umumnya. Apapun yang Mbak Tika pikirkan pasti belum pernah ada, bahkan gak mungkin ada yang pernah kepikiran juga. Suatu hari Bang Anton datang minta tolong ke Mbak Tika sampai nangis-nangis. "Mbak, minta tolong lah Mbak." Mendengar kisah dari Bang Anton membuat air mata Mbak Tika berlinang dan bercucuran. Bahkan ada ngomongnya aja bikin kita sedih juga gitu. Aduh, saya sampai ikutan keluar air mata juga nih ya. Fuck lah. Singkat cerita, Bang Anton butuh 8 juta buat bayar cicilan motor dia yang udah plus bunga kelipat-lipat. Awalnya Mbak Tika gak mau karena tidak lain tidak bukan duitnya kagak ada. Tapi pas Bang Anton bilang, "Terus saya lebihin 2 juta deh Mbak," masih pakai nada sedih karena itu udah produser minjem duit yang baik dan benar. Tiba-tiba mata Mbak Tika yang tadinya berlinang jadi hijau, Pak. 2 juta? Oh, aku melayang. Dengan niat yang kuat Mbak Tika ingin membantu Bang Anton. Tapi kan duitnya kagak ada. Apakah dia harus nunggu ada orang jatuhin duit dari pesawat? Apakah dia harus cari duit yang keselip di lubang hidung Paleman? Goblok. Akhirnya Mbak Tika mendatangi kediaman Pak Surya. Niatnya mau minjem duit 8 juta buat ntar dipinjemin lagi ke Bang Anton. Tapi balik lagi, karena jalan pikiran Mbak Tika itu lain daripada manusia pada umumnya, dia mikir gini, ntar kan Bang Anton balikin duitnya 8 juta plus 2 juta yang ntar katanya dilebihin ya. Berarti gue bisa minjem 10 juta dari Pak Surya dong sebenarnya. 10 juta? Aku melayang. Singkat cerita, diajukanlah proposal pinjaman sebesar 10 juta dari Mbak Tika ke Pak Surya. Namun naas, Pak Surya maunya dibalikin 11 juta alias nambah 1 juta. Oh gitu, berarti sebenarnya minjem 8 juta nanti balikinnya jadi 9 juta kan? Mbak Tika masih untung 1 juta dong. Akhirnya dengan perhitungan yang sudah matang, Mbak Tika pinjam 10 juta. Lah, kenapa jadi tetap 10 juta? Terus ntar balikin 1 jutanya gimana? Ternyata sebuah rencana sudah ada di kepala Mbak Tika yang manusia pada umumnya nggak mungkin kepikiran. Beberapa minggu kemudian, Pak Surya mau menagih utang 11 jutanya Mbak Tika. Mbak Tika ingin sekali bayar, tapi masalahnya duitnya kagak ada. Lalu dari mana dong dia bisa dapat duitnya? Apakah dia harus masak duit receh biar matang jadi duit merah-merah? Apakah dia harus ngorek-ngorek pantat Daniel untuk menemukan duit merah-merah? Akhirnya langkah yang diambil Mbak Tika adalah mendatangi kediaman Mas Japra. Di situ dia berniat mau menggadaikan motor. Motor siapa itu mau digadein? Motor Bang Anton. Diajukanlah gadean sebesar 12 juta. Manusia pada umumnya pasti pada mikir itu balikinnya pakai duit siapa anjing. Terus ntar kalau Bang Anton udah balikin 10 juta, motornya gimana? Kan kurang 2 juta. Itu kalau manusia pada umumnya. Kalau Mbak Tika 12 juta? Aku melayang. Itulah Mbak Tika yang kita kenal. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Bang Anton dengan uang 5 juta lah. Kok 5 juta? Kan harusnya 10 juta. Iya, rencananya 5 juta mau dibalikin, minta motornya balik dulu, terus 5 jutanya mau belakangan aja dibayarnya. Sepik-sepik bisa. "Mbak, tolonglah Mbak, motor saya mau pakai buat narik. Kalau nggak narik gimana saya mau balikin utang saya ke Mbak kan?" Walaupun sebenarnya yang di otak Bang Anton, dia mau ngeghosting Mbak Tika pas udah ngambil motornya alias kabur. Siapa sangka siapa duga Bang, si Mbak Tika udah kabur duluan. Di rumahnya nggak ada, diteleponin nggak diangkat, di SMS nggak dibales. Apa sih maumu? Siapa sangka siapa duga Bang, si Pak Surya datang mau nagih utang Mbak Tika 11 juta. Lah, kok nagih utang? Kan kemarin udah dibayar pakai duit ngutang sama Mas Japra. Mas nyari siapa Mas? Nyari Mbak Tika mau bayar utang. Wah kebetulan dia ngutang sama saya, bayarnya sama saya deh dah. Gak bisa, dia megang motor saya Pak. Siapa sangka siapa duga Bang, Mas Japra datang pakai motornya Bang Anton mau nagih utang Mbak Tika yang 12 juta. Melihat motornya dipakai sama orang nggak dikenal, Bang Anton lompat. Motor gue tuh. Lah, Mbak Tika gak ada motornya ke saya Mas. Ya udah nih ambil nih, balikin motor gue. Nggak mau, orang utangnya 12 juta. Goblok. Utang sama gue dulu, balikin sini. Ya nggak mau, motor saya sama dia kok. Lah nggak bisa, lunasin dulu baru gue serahin. Saya nggak mau tahu, itu urusan Mas sama Mbak Tika. Terus utang sama gue gimana dong? Udah Mas, tar dulu, Mas urusnya sama Mbak Tika. Ya Mas ngapain ngambil gadean tapi motor orang itu punya saya Mas. Gimana gue tai, orang Mbak Tika nggak ada ngomong. Saya nggak mau tahu, itu urusannya Mas sama Mbak Tika.